Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rosana Patiruhu, mahasiswa Universitas Pamulang semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai cara penginputan pada sistem accounting Zahir edisi 6. Nah, bagaimana cara penginputannya mulai dari membuat data baru sampai dengan input transaksi? Maka mari kita simak video tutorial ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada Zahir Accounting 6. Yang pertama kita membuat data baru. Nah, data baru ini berisi nama perusahaan dan saya memakai contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Kita pakai Rudy Travel, alamat perusahaan kita isi juga. Kemudian di sini ada negara, kota, kode pos, telepon dan lain-lain. Ini opsional, bisa diisi atau tidak, tapi yang terpenting dari nama perusahaan dan alamat perusahaan harus disertai. Setelah itu lanjutkan. Nah, kita masuk ke bulan Januari, tahunnya tahun 2021 karena transaksi 2021 sampai dengan Desember, lalu lanjutkan. Ini jangan sampai tertukar ya teman-teman untuk periodenya. Setelah itu buat data baru, kita lanjutkan kembali. Jika sudah merasa benar untuk semuanya, kita proses. Nah, untuk jenis usahanya kita pilih jasa umum, lanjutkan dan proses. Nah, dalam proses ini agak lama karena proses setup data. Nah, jika sudah nanti setup data ini selesai, maka kita akan disuguhkan langsung ke dashboard untuk menginput transaksi-transaksi pada Zahir. Nah, tapi sebelum itu kita memilih mata uang. Nah, untuk di USD-nya kita setupnya 15.000. Nah, dilanjutkan dan selesai. Kita masuk kepada dashboard yang tadi. Oke, langkah yang pertama yaitu kita memasukkan saldo awal persediaan, yaitu di menu setting saldo awal perusahaan di bagian atas ya teman-teman. Saldo awal persediaan. Nah, sesuai dengan transaksinya kita input semua, dari mulai kas kecil, kas atau apapun yang perusahaan miliki persediaannya kita input. Nah, di sini jangan sampai keliru ya teman-teman, karena ini saldo awal persediaan ini menentukan transaksi-transaksi selanjutnya. Oke, ini saya mengisi sesuai dengan contoh transaksi pada Rudy Travel. Mesin dan peralatan juga jangan lupa. Nah, untuk bagian akumulasi ini jangan lupa diberi tanda minus ya teman-teman, karena jika tidak diberi tanda minus maka ini akan mengacaukan saldo awal persediaan kita. Oke, ini saya mengisi. Kita jangan sampai ada yang ketinggalan, kita harus cek berkala. Akun-akunnya harus benar, jangan sampai utang usaha dimasukkan ke piutang usaha atau PPH dimasukkan ke PPN. Kita harus pastikan itu sudah benar.
Oke, di proses ini memang sedikit menyita waktu ya teman-teman, karena kita harus memastikan semua akun ini sudah benar. Nah, jika sudah, kita lanjut rekam. Nah, sekarang kita masuk ke data nama alamat ya teman-teman. Nah, data nama alamat ini kita isi dengan informasi mengenai vendor dan customer. Yang pertama, kita mengisi data customer. Nah, untuk ID ini sebetulnya bisa memakai dari Jahir tadi atau C001 atau CUST berapa juga itu dipersilahkan. Nah, tadi ini langsung direkam. Jadi di sini hanya menyesuaikan dia personal atau bukan, company atau bukan, itu saja yang dipastikan dalam perusahaan pasti harus diisi. Oke, sudah customer tadi kita input 2, sekarang kita mengisi vendor. Karena tadi kita memakai kode V001, maka kita lanjutkan dengan V001. Oke, ini vendor kedua V002. Bapak Ali ini karena bukan company berarti kita personal, lanjut kita rekam. Oke. Nah, jika ada keterangan tadi NPWP dihiraukan saja teman-teman. Nah, sudah terisi, ada 4 yang tadi kita isi. Oke, kita selanjutnya mengisi saldo piutang usaha karena sudah ada vendor dan customer. Jadi sekarang PR kita mengisi saldo piutang dan utang usaha. Nomor invoice kita isi juga. Tanggal tadi sebelumnya sudah. Nah, nilai piutangnya berapa? Nah, di sini juga harus diperhatikan ya teman-teman, ini tidak boleh salah. Oke, jika sudah dipastikan benar maka rekam. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lanjut, kita mengisi saldo piutang yang kedua, yaitu dari Bapak Jimmy. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita mengisi nilai piutang, nomor invoice dan tanggalnya. Oke, jadi nanti akan tampil seperti ini. Tutup dan kita lanjut ke pengisian saldo utang usaha. Oke, sebetulnya untuk tahapannya masih sama teman-teman. Kita mengambil data, hanya saja akun-akunnya yang tempatnya yang berbeda, tapi untuk teknis penginputannya sama. Isi nama perusahaan, tanggal, nomor invoice dan nilainya. Jika sudah yakin, kita bisa lanjut rekam. Nah, dan di sini teman-teman saya lupa menyampaikan, di sini kita mengisi termin pembayaran. Jadi termin pembayaran ini digunakan jika memang dia memiliki tempo ya. Oke, lanjut, karena transaksi ini ada tempo maka saya isi. Nah, untuk Bapak Ali pun nanti sama, dia harus diisi termin pembayarannya. Nomor invoice juga disesuaikan kembali. Oke, termin pembayaran sama seperti tadi. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah sesuai maka bisa ditutup. Kita akan lanjut kepada pengisian data harta tetap. Oke. Ada di data harta tetap, maka kita memasukkan satu-satu data harta tetap kita. Nah, yang pertama ini ada mobil sedan. Kelompoknya kita cari kendaraan roda 4. Umur ekonomisnya
jangan lupa diisi. Oke, tanggal belinya juga jangan lupa diisi. Lanjut, setelah tanggal beli diisi, nah untuk penginputan tanggal beli jangan sampai salah ya teman-teman. Ini saya mencoba berulang kali karena formatnya ternyata salah. Harga beli juga diisi, nilai residu kosongkan saja, dan umur ekonominya 10. Oke, lanjut. Oke ya, yang kedua ini kita akan mengisi harga tetap AC. Nah, jika tadi ada pilihan umur ekonomi dihitung secara manual, teman-teman bisa mengklik iya, karena nanti otomatis Jahir akan menghitung. Oke, harga beli seperti tadi kita isi juga. Oke, lokasi kantor. Oke. Ya. Nah, sudah masuk kepada tampilan tadi. Lanjut, sekarang kita menginput transaksi sewa dibayar di muka teman-teman. Ada pada kas dan bank. Pada menu kas dan bank, sebentar, di bagian atas, dan masuk kepada kas keluar, tambahkan data. Oke, penerimanya jangan lupa diisi. Ini untuk transaksi sewa dibayar di muka ya teman-teman. Input nama penerima. Nah, jika belum ada dari data dari data customer yang tadi sudah dari data customer ataupun dari data vendor yang sudah di input sebelumnya, maka kita bisa membuat inputan baru pada kas dan bank ini. Yang terpenting hanya memastikan kode vendornya sama, berbeda ya teman-teman, atau berurutan. Sebesar, oke, ini nama, kita cari dulu akunnya sewa dibayar di muka, nilainya diisi, nanti otomatis pada akun sebesar itu ya otomatis akan terisi. Sudah sesuai. Lanjut. Oke, lanjut, kita masuk ke transaksi pembayaran piutang. Transaksi pembayaran piutang, menu penjualan, pembayaran piutang teman-teman. Saya ulangi ya, menu penjualan ke pembayaran piutang. Untuk tanggalnya seperti biasa disesuaikan. Nah, jika masih merah seperti ini berarti masih salah ya teman-teman, maka harus dicek kembali tanggalnya. Rekam. Lanjut ke penjualan tunai dengan diskon. Kita masuk ke penjualan. Dan kita masuk ke penjualan, input daftar nama, alamat dulu seperti biasa. Oke, ini berarti masih tidak ada ya teman-teman customer yang sudah kita input, berbeda ya. Oke, sesuaikan nomor barang, tanggal faktur, dan lain-lainnya. Kuncinya pada Zahir ini kita harus menyesuaikan pos-posnya saja. Nah, jasa dan tunai dihitamkan ya teman-teman. Ini contohnya ada 4 lembar tiket. Kita pilih akunnya, pendapatan jasa.
ini bagian dikirim dengan harganya berapa, karena pos pada Jahir menunya satu-satu, jadi kita harus teliti pada menu Jahir. Tetapi jika masuk ke akun yang lain biasanya atau pos yang lain biasanya nanti ada selisih. Nah, ini kita isi salesnya, yang sales penjualnya teman-teman. Sederhana sih, hanya nama dan ID-nya saja, lanjut direkam. Oke, untuk selanjutnya kas dan bank. Ada transaksi. Oke, disesuaikan tanggalnya. Ini untuk menu transfer banknya teman-teman. Referensinya, nilainya jangan lupa diisi. Setelah yakin sudah benar,